Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 3,51%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia melakukan peningkatan sebesar 1,29% dalam 24 jam terakhir dan lagi-lagi retest 23.400-an, tetapi masih belum bisa tembus ya. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 4,88% dan lagi-lagi retest 1730-an, tapi perbedaannya kalau dia berhasil tembus ya. Lalu untuk BNB dia meningkat tipis banget sekitar 0,02% saja. XRP meningkat sebesar 0,07. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,2%. Dan Solana dia naik kurang lebih 2%-an. Polkadot naik 4,2% dan seterusnya. Ya overall kita bisa lihat cenderung bagus. Dan kalau kita lihat lagi-lagi sepertinya Bitcoin dominance cenderung turun karena altcoin cenderung meningkatnya lebih besar. Nah, untuk Bitcoin ya kita akan lihat bahwa Bitcoin itu sekarang dalam 24 jam terakhir itu berhasil mantul lagi di MA20. Nah, jadi buat kalian yang kemarin sudah buy limit di 20, sekarang dalam keadaan profit ya. Nah, tetapi yang masih menjadi permasalahan adalah lagi-lagi 23.400. Kita bisa lihat bahwa kemarin ada retest lagi ya, tepatnya dia sampai tertingginya itu di 23.478. Sempat nge-wick sedikit di atas dari 436 tapi belum berhasil tembus. Nah, jadi lagi-lagi PR-nya simple ya, sesuai dengan pembahasan kita kemarin-kemarin masih sama, yaitu Bitcoin harus reclaim lagi 23.400-an. Kalau dia sudah bisa mulai reclaim, apalagi dia sudah mulai bisa membuat higher high dan mulai daily close di atas 24.000, itu tentunya akan menjadi momentum yang bagus dan pertanda bahwa Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Ya, jadi sekali lagi, PR untuk short term dari Bitcoin simple, yaitu jangan sampai drop di bawah 20 ya, dan kembali reclaim 23.400-an. Lebih bagus lagi kalau dia bisa mulai daily close di atas dari 24.000 ya. Jadi itu kurang lebih Bitcoin untuk secara lebih ke short termnya ya. Nah, untuk lebih ke long termnya yang lebih penting untuk Bitcoin harus lakukan dalam weekly-nya adalah kembali mempertahankan MA200 sebagai support ya. Jadi kita bisa lihat kemarin dalam beberapa hari terakhir MA200 sempat dites 22.800 berkali-kali coba untuk ditembus ya. Tetapi puji Tuhannya untuk sampai sekarang belum berhasil ditembus karena kita masih dalam 2 hari lagi baru close weekly. Ya, jadi lagi-lagi PR makronya adalah dia harus bertahan di atas dari 22.800-an. Ya, kalau itu bisa terjadi, artinya mulai ada retest ini sebagai support dan terbukti secara weekly-nya dia mulai menjadi support, which is good. Ya, terakhir kali terjadi movement yang mirip-mirip seperti ini itu di 2015, ingat gue ya. Di mana 2015 ini kita bisa lihat dia sempat drop tipis ya, nggak separah sekarang, tipis di bawah dari MA200, sempat beberapa minggu struggling untuk tembus, dan akhirnya setelah berhasil tembus dan menjadikan lagi ini sebagai support, dia lanjut ke atas. Ya, jadi secara TA, it's looking quite good. Ya, lumayan bagus untuk Bitcoin. Tinggal harapan kita dalam dalam 2 hari ke depan, ya Bitcoin bisa bertahan di atas dari MA200 weekly dan juga bisa mantul di situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya. Dan lagi-lagi secara TA kita bisa lihat historically speaking, MA200 dengan RSI di bawah sini, ya, ini adalah tempat yang bagus untuk akumulasi. Ya, lagi-lagi bukan untuk all in, tapi akumulasi. Ya, karena kalau kita lihat di sini nggak sehari 2 hari, ya, dia butuh beberapa minggu untuk kita bisa pelan-pelan naik ke atas. Ya, jadi
Ya, sekali lagi gue nggak pernah sarankan lah, apalagi kalau dalam aset yang volatile, itu untuk lump sum atau all in. Ya, karena kalau all in seringnya lebih gampang kena mental. Ya, dan kalau all in tuh biasanya nggak tahu kenapa ya, itu udah kayak sepaket sama dicampur pakai uang panas. Jadi lebih baik jangan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Kita sekarang akan geser ke indeks dolar. Yang uniknya adalah hari ini ada terjadi peningkatan di Bitcoin, tetapi indeks dolar juga ikutan naik, bahkan retest MA20. Jadi this is kind of weird ya. Berarti artinya apa? Demand Bitcoin itu lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dari ya bisa dibilang demand dari dolar juga sendiri ya. Jadi walaupun indeks dolar meningkat, Bitcoin tetap nggak mau drop. Nah, ini kadang-kadang juga bisa terjadi. Tapi secara garis besarnya lebih seringnya adalah saat indeks dolar melemah, Bitcoin baru naik secara signifikan. Tapi kalau indeks dolar menguat, biasanya risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq dan lain-lain cenderung drop. Ya, kalau kita lihat untuk Nasdaq, lalu S&P dan kawan-kawan cenderung oke lah. Ya, ada sedikit koreksi kok di sini ya dalam 24 jam terakhir, tapi secara candle semua masih hijau. Ya, jadi quite good, masih quite good. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah indeks dolar ini akan tembus MA20 atau tidak. Kalau sampai dia nembus, ada kemungkinan ya dalam jangka waktu ya medium lah beberapa hari ke depan ya. Itu mungkin saja risk on aset seperti Bitcoin ya, kripto lah. Kripto in general, lalu untuk saham-saham Amerika ada kemungkinan bisa terjadi drop. Tapi kalau indeks dolar bisa cenderung melemah ya dan tembus 105,5 plus juga tembus MA50, nah itu bisa menjadi pertanda bagus dan kemungkinan akan kembali hijau untuk kripto aset dan juga risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall. Dan untuk buy limitnya nanti kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang yang ingin gue ingatkan sekali lagi adalah DCWT ini bukanlah financial advice ya, tujuannya bukan buat itu. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan buat lo yang tertarik untuk untuk akumulasi altcoins, Bitcoin dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, dan sekarang untuk buy limit Bitcoin nggak terlalu berbeda jauh ya, karena dia masih belum bisa reclaim 23.400, maka buy limit utama kita yang paling dekat masih di MA20 ya, tentunya sekarang berubah lagi ya. Kalau kemarin MA20 itu di 22.792, kalau sekarang MA20 sudah di 22.914, jadi semakin naik ya. Nah, ini adalah bisa dibilang duel nih antara resisten di 23.400 dengan MA20. Nah, semoga saja di hari ini duelnya bisa dimenangkan oleh MA20 ya, alias dia menembus dan daily close di atas dari 23.400. Sehingga kita bisa mulai menjadikan lagi ini buy limit ya. Tapi untuk sekarang buy limit pertama masih di MA20. Buy limit kedua bisa pertimbangkan di 21.500, di mana di sini ada confluence ya, walaupun nggak percis, ada perbedaan sekitar $70, tapi masuklah confluence dengan MA50 yang di 21.439. Jadi lagi-lagi ini adalah buy limit kedua kita di 21.500-an. Dan untuk selanjutnya kita harus geser ke indeks Bitcoin. Untuk indeks Bitcoin kita tahu ada satu struktur yang sudah sering sekali kita bahas, yaitu 19.356. Nah, bisa dibilang support ini adalah support MVP kita pada bear market di kali ini ya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah struktur weekly close all time high 2017 di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata secara weekly dia sudah 4 kali menahan harga Bitcoin, secara daily jauh lebih sering lagi. Ya, jadi overall bisa dibilang ini adalah support utama kita di bear market kali ini. Nah, jadi ini harapannya sih nggak tembus ini kalau sampai drop lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi gue ulangi, MA20 adalah buy limit pertama kita ya, yang sekarang ada di 22.919, dan yang kedua ada di 21.500, itu struktur yang tadi kita bahas di atas. Dan yang ketiga ada juga di sini 19.356, di mana ini adalah struktur weekly close all time high di 2017 ya. Jadi lagi-lagi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan berita yang kurang bagus untuk pemegang posisi short ya. Ya, tergantung sebenarnya ya. Kalau lo TP-nya dinaikin sedikit dari MA20 harusnya kena, aman. Tapi buat yang purchase angkanya, kita bisa lihat bahwa sayangnya Ethereum nggak kena MA20 ya. Jadi
Buat kalian yang pemegang posisi short, harusnya masih ada sedikit profit di sini. Dengan candle sebesar ini, volume sebesar ini, lebih baik close dulu aja ya, di take profit dulu aja walaupun tipis. Karena ada peluang ini momentumnya bisa berbalik ke atas ya, karena kalau kita lihat secara struktur masih terus cenderung membuat lower low, dan lower low ya. Maka dari itu lower high ya, lower high dan lower high. Maka dari itu probabilitasnya lebih ke bullish ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dia sepertinya akan retest 1780 dalam waktu dekat. Nah, kita lihat lagi nih ya, buat elu yang mungkin kemarin sudah TP di sini udah happy, ya coba lihat lagi nih. Jangan-jangan ada kesempatan untuk nge-short yang kedua kali. Nah, untuk yang nge-short kedua kali ini tentunya dia butuh rejection ya. Kalau terjadi rejection ya bisa nge-short. Tetapi ada beberapa cara ya. Yang paling agresif adalah langsung lu pasang posisi short di sini ya, pending short, jebret, langsung kena dikit langsung dia nge-short. Atau cara kedua yang lebih mungkin konservatif, bisa juga kalian tunggu sampai terjadi rejection ya, rejection. Nah, retest kedua baru kalian short di sini ya. Karena secara probability ini cenderung lebih besar peluangnya untuk lanjut turun kalau sampai dia yang retest keduanya tetap merah ya. Nah, tetapi lagi-lagi secara risk rewardnya otomatis nggak sebagus dulu ya, karena kita bisa lihat di sini MA20 sudah semakin mendekat. Ya, jadi kalau kalian nge-short di sini resikonya cenderung ya medium sampai ke high risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, buat posisi long atau spotnya tetap bisa bersabar di MA20 yang ada di 1610 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan secara struktur kita bisa lihat dia sangat sehat ya. PR besarnya lagi-lagi simple, menembus 1780 dan menjadikan 1780 sebagai support ya. Oke, dan lanjut ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia ada peningkatan ya, tapi nggak sesignifikan Ethereum, dan juga kalau kita lihat secara struktur dia sepertinya tertahan oleh daerah supply di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara struktur overall not bad ya, karena dia masih terus membuat higher low, tetapi untuk naik ke atasnya sepertinya ada hambatan ya. Nah, jadi tinggal kita lihat apakah dia bisa tetap bertahan di atas dari MA20 atau tidak. Secara volume overall oke ya, flat tapi oke ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan retest lagi $1 atau tidak. Untuk sekarang PR paling simple untuk Matic adalah apakah dia bisa daily close di atas dari $1 atau tidak. Kalau bisa itu akan menjadi pertanda yang cukup baik dan bullish untuk Matic ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis masih sama ya. Kalau lo ingin pertimbangkan posisi short, mungkin bisa di $1 lebih 2 sen di sini ya. Lo pasang di sini ya, kalau kena ya sudah. Nah, untuk TP-nya paling aman di MA20, itu paling konservatif. Tapi kalau lo lebih agresif mungkin bisa pertimbangkan di 68 sen. Tapi kalau gua dalam kondisi sekarang ya, market cenderung mulai mulai jujurnya secara struktur mulai lebih bullish, lebih aman, lebih nyaman kalau kita konservatif aja di MA20 untuk TP-nya. Untuk long atau akumulasi spot bisa tinggal kita balik di MA20 juga ya. MA20 sekarang ada di 89 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Matic. Oke, dan selanjutnya BNB. Kita bisa lihat momentum BNB lanjut lagi secara harga ya. Secara harga dia lanjut lagi ke atas. Tetapi hati-hati, kita bisa lihat volume pada tanggal 5 Agustus kemarin mulai turun. Nah, jadi ada kemungkinan dia waktunya koreksi ya. Pasti nggak? Ya nggak pasti sih ya. Tapi secara volume biasanya kalau sudah mulai turun, harga cenderung tetap naik, biasanya kalau ketemu resisten akan cenderung drop. Ya, tinggal kita lihat nih, apakah BNB akan terus bisa bertahan di sini atau tidak. Kalau bisa bertahan di sini, dijemput MA 200, harusnya cenderung turun dari ya pengalaman gue sebelum-sebelumnya ya. Lagi-lagi sekitar ya 80-90% lah. Kalau volume turun, harga cenderung naik, biasanya akan ke-reject oleh resisten di atas ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit untuk BNB ya, yaitu adalah di MA20 yang sekarang semakin meningkat di 277,8. Ya, lagi-lagi itu adalah buy limit untuk spot atau kalian mau ngelong. Nah, kalau kalian untuk spot ya otomatis kan lebih jangka panjang ya. Itu nanti kita bahas lagi kapan waktu TP-nya. Untuk long yang jangka pendek lah ya. Nah, itu kalian bisa pertimbangkan untuk TP-nya itu nanti
mungkin di sekitar struktur yang nanti terbentuk di atas ya. Makanya kita harus lihat dulu nih. Kalau dia turun, pasti akan terbuat satu higher high. Nah, higher high ini bisa menjadi target TP kita ya. Jadi untuk longnya TP-nya pending dulu ya. Kita lihat apakah ini benar-benar terjadi koreksi atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Lagi-lagi secara struktur BNB adalah salah satu altcoins yang paling baik ya jujurnya secara bentuk. Dari dia drop di tanggal 18 dan 19 Juni, dia paling konsisten kayaknya ya. Yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Jadi this is really good. Tinggal kita lihat apakah ini mungkin menjadi satu momentum untuk cryptocurrency market mulai pelan-pelan lagi masuk ke daerah akumulasi yang lebih tinggi ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat juga bahwa sama-sama ketarik momentum oleh BTC ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia terpantul lagi di EMA 20 setelah sudah 3 kali ya. Jadi seperti yang gue sudah bilang dari kemarin-kemarin, gue sarankan untuk TP dulu untuk di Cardano ya, posisi shortnya. Karena kita bisa lihat dia ketahan oleh EMA 20. Nah, buat lo yang masih bandel, sekarang sudah semakin tipis nih profitnya. Ya, jadi lagi-lagi gue ingatkan, TP dulu aja. Ya, TP dulu aja. Kalau sampai ada setup nge-short lagi, silahkan. Tapi ya, kalau sekarang, kalau lo masih pertahankan, jujurnya nggak terlalu bagus. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat nih ya, apakah dia akan reject lagi atau tidak. Kalau dia reject lagi oleh darah 53 sen, mungkin bisa pertimbangkan kalian short. Tetapi, kalau kalian ngambil short di posisi sekarang, kita bisa lihat EMA 20 sudah cukup dekat. Berbeda dengan risk reward di sini ya. Apalagi buat lo yang udah TP di sini udah extra happy. Nah, tetapi kalau lo nge-short lagi untuk yang kedua kali di daerah 53 sen kali ini, secara resiko lebih besar karena EMA 20-nya sudah lebih dekat ya. Jadi overall seperti itu, dan secara struktur is getting better ya. Dia mulai membuat higher low ya, 2 kali higher low. Nah, tinggal kita lihat apakah dia akan bisa membuat higher high atau tidak ya. Kalau dia bisa tembus 93 sen, apalagi bisa menjadikan ini sebagai support, itu adalah pertanda yang sangat bagus untuk Cardano ya. Jadi overall seperti itu untuk update dari Cardano. Oke, dan selanjutnya kita pindah ke AVAX, dan berita bagus untuk AVAX, dia berhasil mulai menemukan momentum ya, volume mulai meningkat. Kemarin tanggal 4 Agustus mulai sedikit bikin deg-degan karena cenderung nggak terlalu besar momentum ke atasnya dan volume berkurang. Tetapi pada hari ini dia menunjukkan bahwa indeed momentumnya masih cukup besar untuk AVAX ya. Nah, jadi untuk sekarang bagi kalian yang sudah akumulasi di daerah 22 dolar lebih 44 sen, sudah dikasih 2 kali kesempatan ya untuk akumulasi, harusnya sudah dapat posisi ya. Nah, buat kalian yang sudah ambil dari situ, berarti sekarang dalam kondisi profit sebesar, not bad juga, 12 persenan ya. Nah, untuk kalian yang ngelong, sebenarnya ini adalah tempat TP yang not bad ya. Karena kan kalau ngelong kan lebih untuk short term ya. Jadi buat kalian yang punya posisi long di daerah 22 dolar lebih 44 sen, bisa pertimbangkan untuk TP sekarang ya, karena ini adalah struktur. Dan kemarin bisa kita lihat juga dia basically berhenti di daerah yang sama, di daerah sini ya. Nah, tetapi buat kalian yang lebih berjiwa lebih high risk ya, mungkin bisa dipertahankan dulu posisi longnya sampai ke daerah 30 dolar lebih 5 sen. Kalau yang spot ya udah santai aja karena akumulasi jangka panjang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin buat yang posisi long, lu bisa pertimbangkan untuk TP aja, andaikan dia terjadi lagi mulai drop lagi ya, drop seperti di sini mulai ke EMA 20, mungkin bisa pertimbangkan TP ya. Tapi baik lagi ke risk management lu masing-masing. Kalau lu lebih ke high risk ya silakan saja pertahankan. Kalau lu yang lebih konservatif ya boleh TP sekarang ya, karena ini struktur. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa dia mulai berhasil membuat higher high. Jadi kita bisa lihat struktur di 8 dolar lebih 67 sen kemarin berhasil ditaklukkan, atau ya belum bisa dibilang taklukan. Baru dia reclaim ya. Tinggal pertanyaannya apakah dia akan retest sebagai support dan benar-benar dia taklukkan atau tidak. Tapi lagi-lagi overall walaupun dia andaikan Polkadot gagal mempertahankan, dia tetap berhasil membuat higher high ya, which is good. Jadi kita bisa lihat sekarang Polkadot mulai secara struktur quite okay. Tetapi ada satu catatan ya. Catatannya kita bisa lihat volume cenderung masih turun ya.
paling mungkin kemarin lah yang cenderung ada peningkatan lagi ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bisa mempertahankan harga di atas dari $8.67 atau tidak. Kalau bisa, ini pertanda yang cukup baik dan bullish untuk Polkadot. Tapi untuk sekarang bisa nggak nih dijadiin buy limit? Jujurnya gue nggak terlalu nyaman ya. Gue nggak terlalu nyaman karena terlalu tipis. Nah, untuk akumulasi spot pun jujurnya kalau lu portofolionya udah balance, masih belum bagus juga karena summer low-nya masih belum berhasil dia tembus. Ya, jadi jujurnya kalau kalian ingin ambil posisi ya antara posisi short atau long. Nah, posisi long bisa pertimbangkan di EMA 20 di $7.81. Andaikan dia jebol ke bawah ya, jebol ke bawah, lu ngelong ke sini, target TP-nya sama lagi di $8.67. Nah, tapi buat lu yang pengen nge-short, mungkin bisa pertimbangkan andaikan seperti ini. Dia jebol, retest lagi. Nah, setelah dia retest yang kedua dia ke bawah atau lanjut lagi dump, nah kalian bisa nge-short di situ dengan TP di EMA 20. Jadi lagi-lagi TA gue simple ya, nggak ribet. Tapi gue rasa dengan TA yang simple justru lebih sering kali profitable dibandingkan TA yang terlalu ribet, ujung-ujungnya bingung sendiri ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan lagi-lagi kalau untuk lebih ke makronya, yang kita perlukan adalah the Feds yang lebih dovish. Ya, kalau dia dovish, dia mulai peningkatan interest rate dihentikan atau jangan dihentikan lah, dikecilkan pelan-pelan. Nah, itu bisa membuat cryptocurrency market semakin cepat pulih. Ya, bahkan bukan cuma kripto tapi risk on asset lain seperti Nasdaq, Dow Jones dan kawan-kawannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.